Minasan, chapter 215 Chainsaw Man telah rilis dengan judul Deklarasi Perang, di mana tebakan kita semua salah kalau Primal Devil seperti Darkness Devil lah yang akan muncul dari neraka atas pengorbanan Yoshida. Tapi ternyata yang muncul adalah Yoru untuk menantang Chainsaw Man bertarung 1 lawan 1 demi memperebutkan dunia. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah, bisa bantu subscribe channel sejarahku ya Minasan, linknya ada di deskripsi. Diawali dari salah satu pintu neraka yang terbuka, sehingga ada banyak sekali usus-usus atau jeroan berdarah yang jatuh dari langit. Dan diikuti Yoru yang muncul di tengah-tengah usus itu. Apakah Yoru habis menghabisi Devil di neraka ya Minasan? Jadi itu usus-usus dari Devil yang dikalahkannya. Tapi apa yang dilakukan Yoru di neraka selama ini? Kepentingannya apa? Kita pun diperlihatkan Yoru yang tampak segar dan sedang duduk di tumpukan organ-organ dalam sambil tersenyum seolah dia duduk di singgasananya. Wah, aura farmingnya kental sekali. Kemudian Yoru mulai tertawa menyeramkan karena dia melihat sambutan luar biasa dari Death Devil, Famine Devil, dan Chainsaw Man. Apa mereka semua butuh sesuatu darinya? Kalau ada yang ingin mereka katakan, katakanlah. Fami lalu melakukan pose kuda-kuda saat melihat Yoru, tetapi Shichan mengatakan untuk menyetujui syaratnya. Jadi, Yoru bisa mengubah mereka menjadi senjata. Hal itu membuat Fami terkejut mendengarnya, sementara Pochita terus memantau tanpa suara. Syarat dari Shichan adalah meminta Yoru pulang ke neraka dan habiskan sisa hidupnya di sana. Yoru menjawab menantang, "Kau pikir aku akan setuju?" Lalu Shichan mulai mengancam kalau dia sebagai Death Devil menggunakan kekuatannya, Yoru pasti langsung mati. Yoru pun berkelik bahwa Shichan tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Itu karena teman-teman Shichan yang pergi ke karaoke juga akan mati. Dan Yoru punya teman-teman Shichan. Konteksnya di sini seolah-olah Yoru menjadikan teman-teman Shichan sebagai sandera atau tameng ya Minasan. Menurutnya, kekuatan Shichan itu tidak adil. Jika Shichan menggunakan kekuatannya itu, maka rekan-rekan Yoru akan membunuh teman-teman Shichan. Nah, Minasan, di sini Yoru menyebut comrades untuk menyebut rekannya. Tapi, siapakah mereka? Apakah Amerika atau justru Devil yang telah dia tundukkan dan menjadi pionnya di neraka? Shichan menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia pun mundur. Wah, nyawa teman-teman Death Devil ini memang lebih penting ya, Minasan. Sejujurnya, ini menjelaskan banyak hal mengapa Shichan tidak melakukan apapun sendirian dengan kekuatannya. Dia selalu memiliki pion untuk rencananya dan dia terlalu takut bahwa dia mungkin secara tidak sengaja membunuh semua orang, bahkan ketika dia mencoba membunuh 1 orang saja. Ini membuatnya lebih seimbang karena jika tidak, pertempuran ini akan langsung selesai. Yoru kini tertunduk dan memanggil saudaranya yaitu Death dan Famine, mengungkapkan bahwa dia tidak tertarik pada mereka berdua. Dia di sini untuk bertemu Chainsaw Man. Yoru pun berdiri dan memanggil Chainsaw Man dengan mengatakan, sejauh yang dia tahu, Yoru dan Pochita berakhir seri 1-1. Jadi pertarungan ini akan membuktikan siapa di antara mereka berdua yang lebih kuat. Ini adalah balas dendam untuk selamanya. Jika Chainsaw Man menang, dunia ini akan menjadi miliknya. Tapi jika Yoru yang menang, maka dia akan mengklaim dunia ini. Dan juga Pochita sendiri. Apa Chainsaw Man menerimanya? Namun Pochita tidak bicara apapun di sini, sehingga Yoru mengatakan tidak apa-apa, dia tidak butuh jawaban. Keduanya pun saling bertatapan, lalu dengan gerakan kecil seperti Yoru yang menggenggam erat tinjunya, serta Chainsaw Man yang mengayunkan tangannya ke depan. Dalam sekejap, baik Yoru dan Chainsaw Man saling beradu serangan. Wah, di sini tubuh Yoru sudah langsung dimutilasi begitu saja ya Minasan, sudah terbagi menjadi 4 bagian tubuh. Menariknya, ekspresi Yoru di sini bukanlah ekspresi dari orang yang sudah kalah. Dia masih belum selesai. Sedangkan Pochita muntah darah dengan 3 tembakan beng yang melubangi tubuhnya.
Namun pada pertarungan itu, Denji kecil diperlihatkan sedang berjalan di gang labirin sempit yang sering dia impikan atau alam bawah sadarnya. Denji berteriak memanggil Pochita, tapi dia terkejut melihat seseorang terjatuh di sampingnya. Dia adalah Asa Minasan. Wah, alam bawah sadar mereka bertemu ya. Terlebih lagi, ini memang kebiasaan Asa yang suka terjatuh di saat-saat penting. Denji kecil berjalan mendekati Asa dan menanyakan, "Apa yang kau lakukan?" Sembari menunjuk, Asa mengatakan bahwa dia harus ke sana. Denji kembali bertanya, "Mengapa?" Asa tampak heran mendengar pertanyaan polos Denji kecil, lalu menjawab, "Karena ada sesuatu di bawah sana yang telah lama dia kejar." Kita pun diperlihatkan ekspresi Denji kecil yang agak terkejut atau justru khawatir ya Minasan, entah emosi yang mana. Tapi rasanya Denji kecil akan mencoba membujuk Asa untuk tidak pergi ke sana. Seperti Pochita yang mencoba membujuknya untuk tidak membuka pintu di cerita Chainsaw Man bagian pertama. Dan chapter 215 Chainsaw Man pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, ini adalah ronde ketiga Yoru versus Pochita. Kira-kira hasilnya akan seperti apa ya? Terlebih lagi, bagaimana bisa Asa dan Denji kecil bertemu di alam bawah sadar mereka? Namun, bangkai-bangkai ayam tidak lagi ada di sekitar Asa. Jadi, apa yang Asa kejar sejak lama ini? Saya pribadi bahkan tidak pernah mempertimbangkan gang yang terus didatangi oleh Asa pada mimpinya ini yang berada tepat di sebelah rumah kelahiran Denji, tempat di mana Denji dulu tinggal sebelum ayahnya meninggal. Apakah Asa ada hubungannya dengan meninggalnya ayah Denji? Yah, wajar saja selama ini kita terus bertanya-tanya, ada apa dengan gang-gang di Chainsaw Man ini? Apakah gang-gang ini melambangkan surga? Ada pula keterkaitan dengan cover chapter 92 yang berjudul Zombie Blood Chainsaw yang menampilkan Denji di dalam gang bagian gelap, sementara Power dan Aki juga melewati gang itu, tapi mereka di tempat yang bercahaya. Kita semua tahu pada chapter 92 itu Power dan Aki sudah meninggal. Jadi seolah-olah orang yang melewati tempat yang terang itu harus mati terlebih dahulu. Apakah itu alasan mengapa Asa dibuat terjatuh dan terus berjalan tanpa bisa melewati bagian gang yang bercahaya itu? Karena dia belum mati. Nah, lucunya lagi, kalau Minasan ingat chapter 100 dari Attack on Titan, judulnya itu sama loh dengan chapter Chainsaw Man 215 ini, sama-sama deklarasi perang. Tampaknya kita sudah mendekati alur cerita terakhir ya. Mungkin akan terungkap ingatan atau mimpi buruk Asa ini. Apa ada hubungannya dengan ibunya? Oh iya, pertemuan Asa dengan Denji kecil yang bertepatan saat War Devil dan Pochita bertarung juga mengingatkan saya pada chapter 78 di mana Aki telah menjadi Gunfin sehingga pada alam bawah sadar Aki, dia seolah-olah sedang bermain lempar salju dengan Denji dan Power hingga pada akhirnya berakhir dengan bermain lempar salju hanya bersama Denji kecil. Mungkin saja yang ini akan lebih buruk karena Asa dan Yoru adalah orang yang sama. Finn berbeda dengan Hybrid dan Finn bisa dikalahkan oleh Hybrid yang abadi. Jadi, ketika Asa memberitahu Denji kecil bahwa dia pantas mendapatkan cinta, Pochita di dunia nyata akan membunuh Yoru dan Asa sebagai Finn yang akan membuat Denji terbangun dan mendapati Asa sudah mati seperti saat dia membunuh Aki. Entah bagaimana, Tatsuki Fujimoto Sensei memang senang melakukan metafora atau keterhubungan antara beberapa chapter di belakang. Intinya, ini benar-benar horor. Kalau menurut Minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu. Dah.